Selamat siang, kembali lagi di ruang sharing tein. Kali ini bersyukur banget Dokter Pradana bisa join dan bisa sharing. Ayo nak cerita kasusnya dong. Apa namanya? Ada yang bisa di-share nggak foto ini kasus kayak apa gitu? Bisa lihat Kalau nggak kasus kasusnya? Mm-mm. kasus sih sejauh ini sih dok ya. Jadi yang saya rasa selama praktek ini saya banyak nerima pasien itu kondisi giginya udah lumayan parah rusaknya ya. Jadi apakah Oke. mungkin selama ini selama awal-awal masa karantina itu pasien banyak yang takut ke dokter gigi kan. Jadi dia Iya, ditunda. iya, jadi dia nunda kunjungan ke dokter gigi. Kunjungannya Akhirnya ke dokter gigi kondisi giginya udah terlanjur rusak tambah parah. parah. Jadi pada saat sudah datang tuh sudah ada yang sudah sisa akar, ada yang lubangnya udah gede banget. Nah, Mm-mm. pada saat datang ya minta untuk dirawat gitu biasanya. Jadi Dirawat perawat. terus, gimana? Jadi kasus-kasus yang datang ya kebanyakan yang seperti itu. Jadi gigi sudah cukup parah, minta dirawat, nggak mau dicabut. Jadi ya kita berusaha buat merawat semaksimal mungkin gitu, memaksimalkan, mempertahankan gigi itu gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya kita lakukan gitu. Pilihan mereka ngapain nah? Misalkan ada yang sisa akar, dah cabut aja dok. Apa memang ada pilihan-pilihan yang Pradana kasih ke pasien? Jadi kalau misalkan di awal kita sudah konsultasi dulu, jadi saya lihat kondisi gigi pasien seperti apa. Jadi kalau memang masih bisa dirawat, ya saya jelaskan. Jadi optionnya seperti ini. Jadi perawatan yang akan kita berikan seperti ini. Misalkan perawatan saluran akar dengan pos seperti ini. Gitu. Jadi Iya. rencana perawatan, waktu dan biaya saya jelaskan. Gimana masih tetap ingin dipertahankan atau dicabut aja. Cuman saya selalu menyarankan pasien untuk jangan mencabut gigi lah dok gitu. Jadi karena kebanyakan Oh, pasien jangan itu kan dikit-dikit cabut, dikit-dikit iya, cabut jadi gitu jangan kebanyakan ya. pasien itu Em. datang sakit gigi sedikit minta cabut, sakit gigi dikit minta Ya cabut. biar gampang Padahal nak, biar gampang. iya, Duitnya juga banyak, soalnya ke dokter gigi kan males banget tuh ke dokter benar gigi. benar benar dok. Udah dok, Cuman kebanyakan kalau misalkan cabut saya selalu menjelaskan ke pasien pencabutan gigi itu bukan akhir dari akhir semuanya. dari segalanya. Malah Iya begitu betul. kita mencabut gigi itu adalah Cabut awal dari awal masalah baru. dari Iya, masalah baru dengan akibat biaya yang sangat tinggi lah gitu. benar benar Aduh. benar. Jadi masalah yang akan muncul setelah pencabutan gigi itu akan Iya. banyak ya, kompleks. Saya jelaskan itu juga. Jadi pasien mulai berpikir nih, jadi kira-kira giginya mau dipertahankan atau dicabut. Kalau misalkan memang harus dicabut, dia harus sudah siap untuk rencana selanjutnya setelah pencabutan gitu. Pencabutan harus siap apa namanya yang paling berat ya dana ya kali ya. Kalau udah habis cabut itu ya dananya yang paling berat. Apalagi Iya sih. ketemu Pradana nanti ditodong implan nanti. Enggak sudah. Enggak, kadang pasien dengan dana yang ada pun dia takut cabut sih. Jadi kebanyakan mereka tuh udah dengar kata cabut tuh Ya takut. sudah Jadi Tama. sebisa mungkin dia minta biar dipertahankan giginya gitu. Iya iya. Nah, cuman sekarang kan ada beberapa syarat yang perlu kita lihat apakah gigi itu masih bisa dipertahankan atau enggak gitu sih. Sekarang kasih tips deh ya teman-teman. Mungkin ini ada adik-adik kan koas juga. Gimana sih kalau sekarang kita mau kasih apa namanya pandangan ke pasien, oh ini bisa dipertahankan atau enggak ini oh udah ini akhir udah harus kamu cabut gitu. Ada ininya enggak apa tipsnya gitu. Iya, oke. Seberapa hancurnya baru kita cabut atau gimana? Kalau untuk ini pakai bahasa pasien dok ya. Jadi kalau misalkan Ya bahasa pasien doang biar ya. santai. Jadi kalau misalkan dari klinisnya atau tampilan gigi yang terlihat di rongga mulut itu masih bagus atau ya lubangnya sudah cukup besar tapi masih bagus, tetap saya sarankan buat ronsen sih. Jadi kan untuk mempertahankan gigi otomatis kita melakukan perawatan saluran akar. Jadi kita harus tahu Iya. kondisi saluran akarnya seperti apa. Jadi jangan sampai klinisnya bagus ternyata pada saat dilihat saluran akarnya sudah ada fraktur atau sudah bifurkasinya sudah pecah atau di percabangan Iya, akarnya itu sudah penyangganya pecah. Iya, juga kan jadi gitu jadikan ya. penyangga. Heeh. Kita Banyak harus yang harus harus kita lihat. kompleks lihat.
benar benar. Berarti wajib ronsen ya, Nak ya? Wajib ronsen ya? Wajib, wajib, wajib. Kalau saya Di kalau tempat sudah mau, di tempat perdana ronsen ada? nggak ada, Dok. Nggak ada. Berarti selama ini tempat ronsen buka juga dong ya berarti? Buka, Dok. Masih buka. Tempat selama ini rujukan Oh. yang sering saya rujuk itu masih buka. Oh gitu, berarti tetap prosedur ronsen ya, perdana ronsen, Iya, berarti itu ronsen. tetap ya? Tetap. Oh gitu. Terus pasien-pasien itu yang selama pandemi ini, mereka mau ya mempertahankan giginya. Jadi kan itu kan perlu kedatangan berkali-kali kah? Itu mereka mau ya? Mau, Dok. Makanya di awal kita sudah bikin komitmen rencananya mau diapain nih, dirawat. Saya jelaskan dulu kalau dirawat prosedurnya seperti ini nih, gini. Kalau dicabut seperti ini dan opsinya seperti ini. Sekarang pasien memilih. Kadang saya pikir-pikir dulu ya, Dok. Oke, kasih waktu buat pikir. Karena ini kan perawatan jangka panjang, jadi jangan sampai pasien juga menyesal nantinya gitu sih, Dok. Oh, Iya. itu yang pernah Pradana share itu apa sih itu ya? Kepo atau apa namanya? Itu yang berderet itu loh, Nak, yang berderet itu loh, Nak. Kasus apa tuh, Iya, Nak? Dok. Itu implan sih, Dok. Tapi mungkin sebelum ke implan itu dulu sih, Dok. Jadi tadi berhubung membahas sisa akar atau gigi yang Sisa akar seperti ya, apa kita yang lanjutin bisa sisa akar dirawat. dulu. Jadi Atau saya yang dipertahankan. ini saya sedikit mau share sih, Dok ya. Jadi Iya, apa iya. yang saya berikan ini pure memang share, bukan mau mengajari teman-teman atau apa Iya. gitu ya, Dok ya. Jadi niat Bukan kita di karena sini kan kita mau lebih berbagi ya. aja, Dok. Berbagi ilmu berbagi ya, pengalaman. betul. Iya, betul sekali, Nak. Iya, jadi ini, Dok. Saya sharing sedikit. Nah, ini, Dok. Nah, kalau Ini kasusnya kayak pasien gini, sudah datang nih. kalau kasusnya kayak gini, kira-kira kalau dokter diapain nih, Dok? Lah, kalau saya kan mainannya wis cabut aja, Nak. Males Cabut ya, banget Dok, deh ya? tuh namanya Iya, namanya PSA apa. Belum lagi karena tergantung kan golongan pasien yang datang ke tempat kita juga gitu. Golongannya ke tempat saya goyang dikit cabut, Wih. mah gitu aja. Mantap. Beda pandangan biasanya Iya, golongan tapi pasien-pasien kalau saya itu. pun sebenarnya lebih suka cabut sih, Dok. Kalau udah kayak gini ya udah cabut aja dah. Next, tinggal pikirin restorasinya apa gitu kan. Restorasi rehabilitasinya apa Iya. kan gitu. Iya, Cuman benar. kalau misalkan pasien tetap minta ini dipertahankan, oke, kita jelaskan prosedurnya. Ini sekedar share. Iya. Kalau menemukan kasus yang seperti ini, biasanya yang pertama kita lakukan mencari ininya, Dok, marginnya. Jadi kalau misalkan ketemu kasus seperti ini, itu kita cari marginnya. Nah, ini marginnya kan seperti ini, yang titik-titik nyambung ini. Nah, itu marginnya, ini kan terhalang sama gingiva ya. Jadi gimana caranya supaya marginnya kelihatan. Nah, berarti gingivanya harus hilang. Ya. Sekarang di sini dari ada beberapa sumber sih yang saya sempat baca dan sempat Maaf, Dokter tonton. Pradana, coba karena ini kan ada komen-komen nih, jadi gitu Dok, nah gitu biar lebih kelihatan Gini ya, tuh. Dok ya. Oke, Nah, Dok. Nah, gini ya, Dok ya. Iya. Ada beberapa cara yang bisa dicari untuk mencari marginnya. Ada beberapa cara yang bisa Berarti kuncinya mencari margin dulu ya. Margin Cari ya. margin Jadi dulu. kalau mau mempertahankan gigi ya pasti kita mencari marginnya. Nah, yang pertama itu ada soft tissue. Nah, seperti ini. Jadi soft tissue ablasi ini kita menghilangkan soft tissue yang ada di atas marginnya ya, seperti tadi itu. Jadi dengan cara pakai bur bisa, pakai blade bisa, atau pakai kauter, elektrokauter, atau laser mungkin kalau yang punya laser dipraktekkan. Jadi dipotong gingivanya, jadi supaya marginnya kelihatan. Marginnya biar kelihatan. Nah, jadi setelah jadi tujuan kita kan mencari margin. Nah, ini kalau soft tissue retraction ini, soft tissue yang masih menghalangi itu kita retraksi ke bawah, kita tarik ke bawah supaya marginnya lebih jelas kelihatan. Nah, kalau seperti ini kan udah jelas banget kelihatan. Kelihatan ya. Nah, yang ketiga ini bone and soft tissue ablasi. Jadi ini seperti crown lengthening. Jadi kalau misalkan
Nah, kasus seperti ini dok. Oh. Jadi ini kan sisa akarnya udah rata banget sama Iya, udah gigiva. kayaknya Jadi udah udah tidak ada harapan deh pokoknya udah itu. nggak bisa kita apa-apain lagi. Nah, tapi kalau misalkan kita lakukan pengecekan di sini, nah ini di antara di proksimalnya ini udah tulang, udah nyentuh tulang, tek tek itu udah nyentuh tulang banget. Nah, jadi kan udah nggak bisa di apa namanya Udah mentok ya. potong, udah nggak bisa dipotong Iya. gigifanya, pasti langsung ketemu tulang. Nah, itu biasanya pakai crown lightening. Jadi setelah dibuka gigifanya, tulangnya dikurangin sedikit, dijahit lagi. Jadi biar dapat jarak antara tulang dengan gigifanya. Kerjaan berat, Nak. Ya, itu dok. Jadi mempertahankan gigi itu lebih berat daripada Berat ya. Memang Iya. begitu, Nak. Mempertahankan lebih berat daripada melepaskannya. Oh. bener-bener banget dok. Em, Nah, ini ada jurnal Lalu bagus yang juga. ke ini Ini ada tentang deep masih margin. margin. Jadi ada margin jurnal yang menjelaskan kalau misalkan marginnya terlalu jauh ke bawah, itu kita bisa menambahkan resin komposit. Nah, ini jadi ini Oh, tambahin ditambahkan dulu berarti, resin tambahin dulu. supaya marginnya lebih tinggi. Nah, nanti dibuatkan restorasi di atasnya. Jadi nanti istilahnya restorasinya ini numpang di margin buatan, margin yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Oke. Itu Waduh, jelasnya. ini tinggi ilmunya ini, Nak. Ilmu dewa ini. Enggak sih dok, ini dari jurnal dok. Nah, yang terakhir ini yang menarik sih. Jadi dental tissue elevation ini biasanya menggunakan semi ortho. Jadi menggunakan alat Harus bantu di ortho dulu. Jadi di ortho untuk dibuat giginya itu supaya sedikit ekstrusi. Jadi sedikit keluar. Oh. Misalkan giginya udah rata dengan Waduh. tanah, ya kita pasangin ortho sedikit di bagian itu. Biar muncul. Jadi ditarik supaya dia ekstruksi, jadi keluar sedikit. Nah, ini ada Aku jurnalnya. bayanginnya dari tadi itu angka-angka aja, Nak. Ya ampun. Ya terus, Nak. Ini ada jurnalnya yang menjelaskan tentang itu dok. Jadi bagus banget sih sebenarnya. Dari jurnal ini dijelaskan. Nah, ini ada 2 cara menggunakan endo. Nah, jadi misalkan menemukan gigi yang sisa akar itu di root canal dulu awalnya. Nah, udah di root canal, setelah di root canal kemudian dipasang pasak, fiber post boleh, pasak boleh. Setelah itu baru di ortho, diekstrusi. Nah, setelah ekstruksi sepanjang yang diinginkan, baru dipreparasi, baru dibuatkan restorasi. Atau yang kedua itu agak ekstrim sih. Jadi giginya dicabut dulu, kemudian dirawat di luar, giginya dipasang fiber post di luar, dipasang lagi, dimasukkan lagi ke soketnya, baru di ortho gitu. Baru di ortho. Waduh. Ya, ada ya pasien yang mau kayak gitu ya, Nak ya? Mau? Pasiennya mau ya? Jarang sih, kalau yang itu jarang. Ya, tapi berarti informasi ke teman-teman bahwa kasus seperti tadi itu masih bisa dipertahankan, masih ada harapan gitu ya, masih ada harapan banget buat dia, karena lebih bagus gigi asli kan, seburuk-buruknya gigi asli masih lebih bagus gigi asli dibandingkan gigi palsu kan gitu ya, itu pasti itu. Ada beberapa poin sih dok, kalau kita mau menerapkan 5 aspek tadi. Nah, jadi kita harus memperhatikan biological weights-nya. Nah, ini biological weights ini jarak, bahasa awalnya jarak antara puncak dari tulang ini ke dasar dari sulcus. Itu harus tetap jaraknya kurang lebih 2-3 mili lah. Nah, jadi jangan sampai. Berarti ini ngelihatnya dari mana, Nak? Ngelihatnya dari mana? Dari ronsen sih biasanya. Ronsen kan ya. Jadi seperti ini gambarannya seperti ini junctional epithelium, ini connective tissue. Nah, ini jaraknya segini. Nah, kalau misalkan kita melakukan crown lightening atau gingivectomy, jadi kita potong jaringannya di sini, itu otomatis biological weights-nya berkurang kan, dok? Iya, tambah pendek. Nah, itu biasanya kurang bagus untuk jangka panjang restorasinya. Makanya dilakukan crown lightening, yaitu selain memotong gingivanya, kita juga potong tulangnya biasanya. Nah, kalau dari jurnal ini gitu. Jadi karena banyak kegagalan dari restorasi itu karena tidak memperhatikan biological weights-nya ini. Jadi
eh, ini dipotong terlalu banyak sehingga jarak dari tulang ke dasar sulkusnya terlalu pendek. Nah, jadi pada saat ada Terlalu plat pendek. atau sisa makanan masuk ke sulkus, itu infeksinya akan cepat sekali mendekati dari puncak Pulpa. tulangnya ini, Dok. Nah, Oh, jadi di biasanya tulang. akan terjadi resorpsi tulang yang sangat masif. Nah, jadi tulangnya akan cepat turun. Nah, biasanya itu terjadi kalau sistem imun tubuh kita kurang bagus. Jadi pasien nggak ngerasa sakit sama sekali, tapi pas di ronsen tulangnya Iya. udah jauh banget turun. Karena sebenarnya tubuh itu menyesuaikan untuk mencari biological weight-nya sendiri. Nah, jadi yang tadinya mungkin karena dipotong gusinya jadinya sedikit, karena tubuh mencari biological weight, dia menyesuaikan tulangnya yang ngalah, tulangnya yang turun. Oh Nah, gitu, ini sih. ya, ya, ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk membuat restorasi, kita memperhatikan ini sih yang utama, kuncinya biological weight. Begitu. Apabila kasusnya seperti yang tadi sisa akar itu, Iya, kita harus perhatikan ini berarti ya. betul, betul. Aduh, ini masih belajar banyak nih kalau yang kayak begini nih, Nak. Ya Nah, di ampun. sini Dok, ini ada Bagi jurnal. bagi bagi penyuka mempertahankan gigi silahkan Iya, gitu benar, ya. benar, benar, Kita, benar. kita belajar lebih dalam lagi. Ini jurnal lagi nih. Iya, jadi kalau di sini intinya kalau kita tidak memperhatikan biological weights-nya, banyak ada bleeding, inflamasi. Nah, gingiva hiperplasia itu bisa menyebabkan penurunan tulang. Intinya seperti itu, Dok. Jadi tulangnya merosot, Oke. resorpsi tulang. Iya, merosot ke jurang nanti. Nah, ya, kayak gini nih kasusnya. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini kan bagus sebenarnya restorasi. Restorasinya aman-aman aja. Mm-mm. Tapi karena tidak diperhatikan, oh iya benar kasihan ya. Betul, betul. Nah, yang terakhir itu ferul. Nah, untuk mempertahankan gigi, kita harus Heeh. kuncinya ferul. Apa itu ferul? Pasti kalau dokter-dokter ya sering Nggak berusaha tahu, untuk Nak, nggak tahu. Oh, nggak pernah dengar ferul, Dok? Nggak pernah. Feral anaknya Ferul. Vena Melinda baru Ferel saya tahu. Bramesta, Dok, ya baru tahu ya, why? Nah, Ya, itu baru idola tahu. cewek-cewek ya, Dok. Iya benar. Jadi ferul itu ya bahasa secara harfiahnya ya ini Dok, lingkaran, Heeh. lingkaran atau sambungan lah jadinya lingkaran yang saling join, yang saling berhubungan. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, kalau ferul dalam bahasa gigi itu adalah sisa gigi yang masih Heeh. ada setelah kita preparasi. Nah, seperti ini, Dok. Ah, ini. Misalkan giginya tadinya rata segini. Terus setelah Dari preparasi dipreparasi sisanya seberapa? harus sisa Itu segitu. namanya Ya. ferul. Jadi untuk ferul kuncinya itu harus minimal 2 atau 3 mili. Ini nih. Ya, ini harus 2 sampai 3 mili sih. Itu dari beberapa jurnal yang Pusing pernah saya pala baca sih, mak Dok. nih ya ampun, iya ya. Iya, Tapi dari benar jurnal dengan beberapa begini, seperti itu, Dok. dengan Pradana sharing seperti ini, jadinya kan saya harus mengupdate juga, Benar, teman-teman benar, juga benar. pastinya harus update karena jujur aja baca jurnal itu kan males banget ya. Kalau enggak dengan bahasa yang santai seperti ini tuh kadang-kadang males gitu loh. Kecuali memang yang hobi ya. Kalau yang hobi kan silakan aja baca Iya, benar. baca Ini jurnal buat yang apa suka segala macam. hal-hal Indo. detail itu bagus banget sih ini, Dok. Iya. Oh iya Menarik benar. banget. Cuman kalau saya ya lumayan lah gitu. Kak. Cuman nggak yang passionnya nggak ke arah situ. Cuman Iya, kalau kadang-kadang passion ada, nggak penting, Nak. Kadang-kadang passion nggak penting. Kok udah ini, maksudnya case-nya sudah ada di depan mata, pasiennya siap, pasti akan tertantang dengan sendirinya kan. iya sih. Masa baru nggak passion terus kita nggak mau kerjakan gitu Iya kan betul nggak ya. betul betul. Ah, Sebagai dokter jadi memang sudah tugas kita ya, iya, Dok. iya benar. Bagi yang bersedia. Betul betul. Iya benar Berbagi bagi yang kita bersedia juga. karena nggak kalau nggak silakan rujuk gitu. Masih banyak pintu terbuka di luar sana. Gosra kalau saya dari kecil emang hobi baca jurnal dok, wah mantap Weh, jiwa, ya itu ini baru Dokter hebat tuh. Gustre ini salah satu panutan saya dok yang sering ngasih saya jurnal itu Dokter Gustre. Oh Biasanya gitu, kalau saya bingung ternyata kasus saya ya, ternyata konsul banyak. ke Dokter Gustre, biasanya dikasih jurnal. Oh gitu, oh gitu, bukannya bukannya diceritain tapi dikasih jurnal. Dikasih jurnal. Jadi, oh ini baca aja dok, di jurnal ini ada kok. Oh, makasih dok. Jadi
Setiap saya Oh, nongkrong gitu. bareng dokter dikasih jurnal. Oh, berarti Bagus banget, nongkrongnya Dok. kalian itu berfaedah Woi, ya? Nongkrongnya kalau berfaedah nongkrongnya ya? bareng dokter Gustre sangat bermanfaat sih, Dok. Iya, Dok. Menurut saya jurnal terus dikasih. Kadang ngobrol pun membahas jurnal, Dok. Membahas. Dari kecil soalnya Oke. dokter Gustre memang Oh, terbiasa baca pinter jurnal, Gosra tuh Dok. tantenya aja bilang tuh pinter Gosra ya gitu. Oke, lanjut ya, Dok ya. Berarti ini untuk melihat Ya, kuncinya margin adalah tadi ya Ferrol, Dok. kuncinya. Ini sedikit Ferrol lagi. margin itu. Nah, ini. Jadi kenapa Ferrol itu penting? Nah, ini dari Iya. jurnalnya Dissidier itu Mm-mm. kalau kita mempertahankan gigi dan kita menggunakan fiber post itu kan dia nggak rigid gitu, jadi agak sedikit elastis, jadi ada daya melentingnya sedikit. Nah, itu pada saat Mm-mm. menerima tekanan kulit. Sinyalnya nih. Sinyal Pradana apa sinyal saya? Putus-putus. Putus-putus Dokter Pradana. Halo, Dok. Iya, iya. Tuh baru sambung tuh. Iya, iya. Oke, Udah, Dok. bisa. Ya. Udah. Oke. Iya, Nah, sinyal Dokter Pradana sepertinya. Mm-mm. Iya, ya, benar. sudah, Dok ya? Sudah nyambung, Dok? Iya, sudah nyambung lagi. Sudah, oke. Nah, ini jadi kalau tidak ada ferrul biasanya gampang patah. Ya, ini yang terjadi. Jadi nggak ada yang Oh, jaga di retak atas. hatiku. Iya, benar. Berarti harus diperhatikan Oke. sekali itu ya. Iya, Wah, ternyata harus seperti itu, Dok. belajar banyak nih, belajar banyak. Betul, betul, Dok. Memang harus sering sharing, Nak, kalau tentang begini, Nak. Iya, Bagi baca bagi jurnal penyuka sih ya, juga, Dok. bagi aduh, baca Sharing-sharing, jurnal baca-baca mate, aduh. jurnal. Aduh. Betul, betul, Dok. Nanti bagi teman-teman yang memang berminat ke arah tadi ferul itu, silahkan langsung aja DM. Kan siap diterima konsultasi kan, Nak? Kamu orangnya baik apa pelit nih sama ilmu? Baik, Dok. Oh, sudah terbukti Lagi tidak kok. pelit karena sudah mau join live ini, berarti sudah orang yang ikhlas berbagi nih, Dokter Pradana. Betul, Dok. Ya, Nah, buat nanti harus siap sharing. terus apalagi ya? Gimana? Apalagi ada yang mau ditanya nggak, Dok? Tentang estetik mungkin ya, ke estetik sedikit. Banyak yang Kemarin pasien estetik beberapa ada, Nak. ada Kemarin sih, ini cuman selama pandemi ini ada. ada, Dok, tetap ada sih. Jadi ya, pembuatan veneer itu tetap veneer crown itu kan termasuk estetik ya, restorasi estetik. Iya. Jadi ada kemarin yang nanya ke saya, gimana sih caranya untuk mencari warna yang paling Pas. mendekati lah gitu, Dok. Cuman saya sampai sekarang pun Mendekati juga aslinya. masih kesulitan banget kalau untuk nyari warna, karena warna tuh benar-benar yang hal yang kecil tapi dampaknya besar banget kalau misalkan sampai beda gitu. Iya, karena kan tiap gigi pun berbeda-beda dalam satu orang itu kan ya. Jadi Iya, susah benar. juga tuh. Heeh. Nah, ini saya ada Pradana punya tips kasus. nih, apa? Iya, Dok. Mm-mm. Nah, ini nama alatnya Chew Guide, Dok. Aku lihat itu kok geli ya. Chew Guide ini buat menentukan panjang crown sih, Dok. Jadi estetiknya seperti apa, bentuknya supaya benar-benar estetik dengan gigi sebelah-sebelahnya, ini kuncinya. Jadi di sini patokannya adalah misalkan ini stoppernya kita letakkan di insisalnya kan. Nah, yang ini ada stoppernya di insisal, kemudian kita lihat sisi mesial dan distalnya berada di garis mana nih. Misalkan dia berada di garis merah, berarti nanti untuk cervicalnya juga harusnya dia ada di merah, antara di dasar atau di puncaknya. Itu harus sama semuanya. Iya. Berarti harus Itu baru sama proporsional. merah-merah gitu ya. Itu baru proporsional, Dok. Jadi kalau misalkan, nah ini kayak Gungtut kalau dua garis Ini merah alat tadi kaget. buat apa, Nak? Sorry.
untuk Alat buat apa? menentukan bentuk yang ideal dari gigi sih. Jadi untuk mencari Menentukan bentuk yang ideal ya ya. untuk mencari Oke. gigi yang paling natural sih menurut saya. Menurut jadi untuk mencari Berarti kadang setelah kan kita setelah dikerjakan dong itu ya. Maksudnya setelah sebelum selesai biasanya dok, sebelum harus oh sebelum. ini sebelum. Ya, jadi misalkan ini normalnya gigi yang mau diperbaiki, kita cek juga gigi Heeh. sebelahnya, gigi sebelah misalkan dianggap normal nih. Kita cek juga pakai ini, udah sesuai semua. Nah, begitu gigi yang mau diperbaiki, ternyata misalnya servikalnya ada di garis biru, padahal mesial distalnya ada di merah. Berarti kan dia kurang naik servikal. Nah, biasanya di apa? Gingivanya agak sedikit di cutting, dipotong supaya berada di garis merahnya gitu. Tambah gampang dong ya kalau ada alat begini ya. Ini jujur aja loh ya. Saya baru tahu loh alat ini. Nah, Betul. serius, Lucu serius, guys. serius, serius. Saya baru tahu. Wow, ini benar-benar nambah ilmu banget. Jadi teman-teman, saya lebih tua, bukan berarti saya lebih tahu dan saya lebih pintar. Ini terbukti Pradana bisa memberikan informasi ke saya dan ke teman-teman semua loh ya. Inilah Iya, enaknya sharing begini. Jadi kita tidak melihat oh ini siapa yang mau berbagi silahkan gitu aja. iya, ini buat sharing aja sih dok. Mau Iya, buat sharing didengarkan aja. silakan, enggak juga nggak Silakan, apa-apa. mau diikuti silakan. Mau Kalau diikuti menganggap yang juga. enggak alat itu jelek atau gimana atau Ya, enggak lebih baik alat ini silahkan. Kita namanya berargumen kan ya. betul. Dan sesuai dengan pengalaman masing-masing juga gitu. Karena Ini tiap sangat dokter membantu sih beda-beda. ini dok. Sangat Iya, membantu. lucu alatnya lucu. Kadang kita bikin crown kita nggak memperhatikan tidak menggunakan cugat. Jadi ini apa? Pada saat crown sudah selesai nanti Bentukannya, di servikalnya proporsi. kadang nggak sesuai sama sebelahnya. Jadi kadang mungkin nih servikalnya lebih tinggi di bagian yang kita buat crown jadinya lebih rendah. Nah, itu nggak proporsi jadinya kan. Jadi Iya, alat ini membantu proporsionalnya untuk ya. menentukan proporsionalnya ya, di pas apa enggaknya. Kadang kita buat direct veneer juga membantu banget. Nanti kadang nggak kegendutan, nggak terlalu lebar gitu. Ih, benar. Iya, Jadi ini kadang-kadang pas gitu banget sih, nggak. ideal banget jadinya. Iya, betul. Itu gungtut dasar nakal. Kalau garisnya 2, saya kaget. Ya ampun, garis 2. Gitu dong. Nanti kalau udah merit minta-minta garis 2. Sekarang kamu kaget. Ini untuk menentukan bentuk. Nah, untuk warna, nah kalau Heeh. ini sama sih seperti waktu di Prusto untuk menentukan warna, apalagi untuk full denture gitu, misalkan atau full mouth. Kita kan nggak bisa nentuin warna karena giginya udah nggak ada sama sekali. Udah nggak ada sama sekali, nggak ada guide Jadi untuk biasanya lihat kita gigi tetangga menggunakan itu udah nggak ada ya. betul. Jadi kita menggunakan warna mata sih. Jadi set guide-nya dicocokkan dengan putihnya mata. Putihnya mata. Ya, Oh, saya kira hitamnya mata nanti pada pakai softline warna hijau pakai nggak bisa nanti. Oh, putihnya mata ya. putihnya dok, ya putihnya. Putihnya mata. Iya, betul. Wah, kok saya baru tahu banget nih loh. Oh, Dokter Di Indra Prosto. hadir. Aduh, terima kasih dok. Terima kasih dok. Maaf dok ya kalau saya berbagi sedikit. Oh, berbagi harus. Iya, Terus di set guide yang biasa karena ya itu. iya Vita. Nah, untuk lebih lanjut setelah cek dengan set guide ini dok, ada alat bantu sedikit dok. Kalau saya biasanya pakainya ini dok. Ini namanya Lemieux yang seperti Dokter Indra kemarin sudah Oh, jelaskan. Dokter Indra. Ya, benar. Ya, Dokter Indra kalau ada saya jelasin tuh sih Lemieux itu. alat ini menurut saya ini recommended banget buat kita GP yang pengen main detail fotografi tapi nggak mau ribet gitu sih dok. Jadi nggak mau mungkin budget terbatas buat beli DSLR, pakai Lemieux Iya. ini udah sangat bantu. Nah, jadi ini semua sudah didesain sangat pas seperti twin flash. Jadi flashnya kanan kiri dan ini bisa diatur juga kan. Nah, jadi biasanya saya menentukan warna gigi itu dengan alat ini. Jadi setelah kita foto dengan alat ini, tahap pertama kita cocokkan dengan set guide biasa, set guide Vita. Jadi setelah dapat warna set guide Vita, kemudian ini dari alat ini ada polaroidnya. Jadi ada lensa polaroidnya, kita ganti yang putihnya ini. Nah, ini kita ganti. Nanti ada lensa polaroidnya itu dipasang. Nah, pada saat difoto ke pasien itu yang terlihat adalah warna dentin.
Jadi warna emailnya atau enamelnya akan Nggak hilang. kelihatan. Iya, jadi otomatis yang Dentin terlihat aja yang itu muncul. warna dentin. Jadi itu sangat membantu. Jadi kita bisa menentukan lagi warna dentinnya biasanya dengan set guide ND namanya, N1. Nah, itu set guide khusus buat dentin biasanya. Jadi 2 kali pencetukan warna. Di warna dentinnya dapat, warna enamelnya dapat, digabung ya baru pas. Jadi biasanya akan mendapat hasil yang paling mendekati warna asli gitu. Aslinya. Iya, iya. Gitu ya. Nah, ini agak sedikit bedah. Nah, ini. Ini yang kemarin bukan? Ini yang kemarin bukan? Iya. Jadi sini pasien itu mengeluhkan giginya agak sakit dan goyang. Anterior bawah ya? Dilakukan pemeriksaan, ya ternyata sudah radiolucen parah. Iya, heeh. Ya udah seperti ini, udah goyang banget. Cabut gitu. Bukan Jadi ya? pasiennya akhirnya kita memutuskan untuk dicabut. Ya. Oke, setelah dicabut, dikuret pastinya dok. Cabut, dikuret hasil. Karena sudah ini. Jaringan nekrotiknya. Iya. Ini udah bersih, udah di spooling juga, irigasi, kuret, spooling terus seperti itu sampai benar-benar yang keluar itu ya darah merah, bukan darah yang segar. Darah segar. Iya, benar. Setelah itu baru kita lakukan bone graft atau cangkok tulang, dijahit. Berarti harus mengembalikan gusinya itu dengan kondisi yang sehat berarti ya nak ya? Iya betul dok, karena pada saat tadi kita lihat di awal itu diameter atau jarak gusinya sempit banget, kecil banget. Karena pasien kan rencananya ingin pasang implan, cuman dengan ukuran tulang seperti itu belum mencukupi. Jadi biasanya kita manipulasi dulu, ya kita perlebar jarak tulangnya dengan cara ini. Cuman waktunya memang lebih panjang jadinya. Iya, memang pasien juga harus lebih sabar berarti kan ya untuk biar sampai dia punya gigi palsu gitu, dia harus lebih sabar lagi proses penyembuhan, belum lagi butuh waktu gitu kan ya proses penyembuhannya. Oh iya, gimana Epi? Kira-kira worth it nggak dok untuk kalau kita punya electrocauter? Oh iya, tadi Epi nanya electrocauter. Kalau buat saya sangat worth it sih dok. Jadi buat yang kayak tadi saya jelasin itu yang mempertahankan gigi biasanya kalau ada electrocauter itu lebih meringankan kerja kita sih. Jadi mempermudah banget. Kadang buat ngurangin atau menghilangkan jaringan lunak di atasnya itu buat mendapatkan apa namanya? Margin tadi? Margin tadi. Bukan, margin. Itu benar, buat mendapatkan margin. Jadi kita kan lebih mudah. Kadang kalau pakai bleed, kita terhalang sama darahnya, bleedingnya. Jadi harus keringin dulu. Agak ribet sedikit kalau pakai bleeding. Tapi kalau punya electrocauter akan lebih membantu. Lebih cepat kerjanya. Berarti punya dana, gas, beli gitu. Ya, worth it. Worth it. Ya, itu Kristi tadi nanya nih, biar cepet. Dok, mau tanya apa pertimbangan kita pakai pos atau nggak pakai pos pasca perawatan saluran akar gigi posterior? Oke. Dari beberapa jurnal yang saya baca sih dok, jadi dan pengalaman juga. Jadi kalau pakai pos atau tidak itu biasanya tidak terlalu berpengaruh. Sebenarnya tidak terlalu besar pengaruhnya. Nah, cuman kita lihat seberapa banyak sisa dari gigi asli yang masih ada. Jadi kalau misalkan memang sudah sangat sedikit, jadi ya kita perlu pos, fiber pos atau jenis pos-pos yang lain kita gunakan untuk membantu retensi dari restorasi kita selanjutnya. Nah biasanya kalau memang sisa gigi yang tersisa itu sangat sedikit, kita tambahkan pos itu biasanya tidak disarankan untuk crown, jadi tidak indikasi untuk crown. Nah biasanya itu overlay, onlay atau inlay. Kenapa seperti itu? Karena sisa gigi yang masih ada, kalau itu kita preparasi lagi untuk crown itu kan habis. Jadi yang tersisa dari retensinya itu sisa dari pos dan bahan build up-nya aja. Jadi retensinya akan kurang. Nah, jadi biasanya solusinya kalau sisa gigi yang masih ada kurang dari 30% atau 20% itu onlay atau overlay sih solusinya. Jadi retensi dari sisa gigi yang masih ada itu tetap kuat ditambah bahan dari build up dan posnya. Oke. Kristi kurang puas nanti dipuasin sama dokter Pradana DM ya. Ini Gungtut nih dok.
keberhasilan pemakaian bone graft itu besar nggak dok? Atau ada manipulasi lain untuk memperbaiki bagian edentelus yang reach-nya rendah? Oh, kalau untuk bone graft keberhasilannya besar banget, tapi keberhasilan itu kuncinya ada di pasiennya lagi. Jadi dan pada saat proses bone graft, jadi kalau pemilihan bahannya benar, indikasinya sudah sesuai, pelaksanaannya juga bagus, biasanya sangat besar. Sejauh ini sih saya bone graft sangat Berhasil. ini membantu gitu dok. Ya. Membantu Sangat sekali. signifikan hasilnya ya, terutama Oke. untuk menambah diameter tulang. Iya, betul. Oke, Arya dok, apa kalau lagi pandemi ini worth it nggak memakai aerosol suction? Nah, tuh dokter Pradana kan ada tuh kemarin share aerosol suction. Worth it nggak? Worth it sih dok, sangat worth it. Jadi untuk menambah keamanan kita, jadi percikan-percikan dari aerosol dan droplet dari dalam mulut pasien itu nggak langsung ke kita. Jadi dia disedot Gitu. sama suctionnya. Jadi ditambah lagi kalau ya Memperkecil ini ya, memperkecil penularan, iya, kalau- penularan. ya Iya, resiko betul. penularan. Resiko penularan, meminimalkan. Kalau memang ada Iya. budget lebih baik disediakan sih, sangat Iya, membantu. iya, iya. Iya, betul sekali. Ditambah kalau misalkan kerja yang sedikit masif, misalkan preparasi, selain aerosol suction, pakai suction bedah itu yang ada di dental chair kita Biar itu, nyedotnya lebih kenceng ya. tambah lagi sama itu. Jadi benar-benar nggak ada aerosol yang keluar dari mulut pasien. Keluar. Kalau nggak pakai suction gimana? Nggak Nggak pakai extra oral. Eh, Aerosol suction, ya, tentunya resiko pasti lebih besar. Cuman sekarang kembali ke dokternya. Kalau bisa ya, kalau begitu mulai praktek ini ya APD harus level 3 sih menurut saya. Kalau memang berencana akan praktek, sebaiknya sudah siap dengan APD level 3. Jadi kalau masih di bawah level 3, resikonya lebih besar. Misalkan mau cabut anak-anak, masa level 3 juga, nak? Saya tetap, Dok, kalau saya di sini tidak ada APD selain level 3. Tidak ada pilih kasih buat Tidak ada, case-nya iya. gitu berarti ya? Betul, betul. Karena saya di Anak-anak sini nggak takut ya? enggak, Dok. Karena saya di sini pakai APD ya selama praktek nggak dilepas. Jadi dari awal datang saya pakai. Jadi yang paling yang dilepas cuma face shield sama Google, masker itu aja sih. Tapi ya, untuk bajunya saya tetap pakai. Karena ya takutnya kan pada saat kita buka Antar pasien gimana? Antar pasien nggak diganti dong ini? di steril aja, Dok, di desinfektan. Oh gitu. Ya sekarang mudah-mudahan anak-anak tuh nggak jadi takut gitu ya. Ini nih Kina, dok, untuk kasus dokter sebelumnya yang di bone graft anterior bawah itu sampai dipasang implan apa menggunakan temporary crown gitu, dok? Bahannya apa? Untuk yang bawah tadi ya, oke. Jadi kalau pasien kadang kalau kasusnya di anterior, pada saat selesai di bone graft, pasti pasien nggak mau dong pasien gigi depannya ompong pada saat pulang. Pasti dia pengen berisi sesuatu, ingin pasiennya berisi sesuatu untuk mengembalikan estetik. Nah biasanya saya tetap membuatkan removable denture, tapi dengan space di basis gigi tiruannya itu tidak menyentuh dari gingivanya. Nah, jadi dia tidak menekan. Jadi tumpuannya adalah di gigi sebelahnya dan di restnya. Jadi biasanya gigi tiruannya panjang sampai ke posterior, nanti restnya ada di oklusal gigi posteriornya. Nah, terus untuk di basis gigi tiruan yang menempel pada daerah bone graftnya itu dikurangin sedikit sekitar 2 mili. Jadi pada saat dipakai itu tidak nyentuh. Jadi dia melayang. Jadi karena habis bone graft nggak boleh kena beban terlalu berat, nanti gagal. Iya benar. Ini waktu lagi 7 menit nih, nak. Wih, 7 Ini nih Andarina, Dokter Hits Bali Lombok, tolong sarannya masker yang nyaman digunakan saat praktek 3M atau N95 atau apa yo? Kalau nyaman yang selama subjektif ini sudah ya. Ya makanya Dokter Pradana nyamannya yang mana, pakai mana? Kalau saya sebenarnya yang paling enak yang 3M 6200 respirator sih, Dok, karena dia ada respiratornya, terus ada exhalnya juga, jadi gas yang kita hirup tuh ada tempat keluarnya. Kadang kalau pakai N95 itu kan
tidak ada tempat buat keluar udaranya. Jadi kadang kita sesek juga Itu pakai. hanya untuk kenyamanan ya nak ya, Iya, hanya untuk sebenarnya. kenyamanan ya. Hanya untuk kenyamanan si dokternya. Cuman Tapi kalau dari yang untuk keamanannya, keamanannya N95 sih pastinya. Dari berbagai iya, sumber yang saya dengar dan baca, N95 masih iya. 95% paling aman. 99 kali ya Iya, mungkin ya. 99. 95, 99 ya. Jadi kalau yang respirator itu kenyamanan bagi dokternya gitu. Cuma kadang-kadang pikir juga tuh kadang-kadang pasien gitu ya, serem juga nih dokter gitu kan, ini kayak mau kemana gitu dokternya. Iya tuh. Heboh. Awal-awal memang pasien kaget tuh. Wah, udah takut Iya, duluan. Mereka pikir kayak di ruang isolasi gitu kan. Karena kita di ruangan udah siap pakai APD level 3. Tapi makin lama mereka ya terbiasa. Malah ada akhirnya terbiasa. Itulah new normal. pasien-pasien saya yang nanya, gimana dok? Lebih fashionable kalau pakai hazmat ya gitu. Jadi lebih jadi Ya dokternya jadi nggak kelihatan gantengnya dah pakai hazmat full nggak gitu. perlu buat yang cewek nggak perlu pakai make up jadi irit. Iya bener. Iya. Itu ingat Dropadi bilang tuh harus ditaruh foto dokternya tuh biar Iya, betul. biar ketahuan nih dokternya ganteng apa enggak atau ya cantik apa gimana. Itu mesti Betul, ditampang terus. Terima kasih Dokter Pradana sudah sharing meluangkan waktunya Terima kasih hampir 1 banyak, jam Dok. ini. Mudah-mudahan next kita bisa sharing dengan topik yang berbeda ya Pradana. Iya dok, terima kasih Terus juga ya makasih buat juga. yang sudah bergabung ya dok ya. Iya betul Iya, teman-teman nih betul. lumayan Terima nih kasih, yang Dok. masih stay sekitar 40-an lebih ini. Betul. Mudah-mudahan walaupun kalian lucu-lucuan komen itu kan lumayan ya. Kalian temu kangen kan di live ini. Jadi jadi temu kangen dengan komen-komenan. Nanti lanjutin lagi ya komen-komenannya di grup kalian masing-masing. Jangan lupa giveaway-nya 1 ditunggu di story kita nanti ya. Semoga bermanfaat juga ya dok ya sharing kita. Pasti ya, semoga bermanfaat dan Sharing mohon ini maaf kalau sifatnya ada benar-benar salah-salah sharing kata. dok ya. Ya, betul betul. sekali. Oke, terima kasih Pradana. Selamat bertugas kembali. Kita Iya, Dok, ketemu sama-sama. di lain kesempatan ya. Sehat selalu, Selamat Dok. siang juga. Sama-sama. Sama-sama.